warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bunda Wening di Traveling Parenting. Oke, kita akan nyambung episode yang pertama tentang gimana sih cara menghadapi anak yang membantah. Kalau kemarin kita sudah diskusi, kita sudah ngobrol-ngobrol tentang kenapa kok mereka bisa menjadi seperti itu. Sekarang kita masuk ketika anak melakukan itu, apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kemarin kan dengan kita tahu penyebabnya, maka kita bisa mengantisipasi. Oh, berarti apa nih yang perlu kita rubah? Nah, kemarin kan kita sudah membicarakan berarti yang perlu kita rubah salah satunya adalah bagaimana cara kita menasihati mereka sehingga kita akan mendapatkan respon yang sama atau relatif sama, mendekati seperti yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Nah, yang kedua adalah kalau itu sudah terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Nah, teman-teman, biasanya kan kemarin saya contohkan, sini duduk dekat mama, duduk sebelah mama, mama mau marah sama kamu sebentar. Wah, gimana bisa gitu, Bun? Kalau lagi marah itu rasanya udah sampai ubun-ubun, rasanya udah kesel banget. Nah, untuk itu, kenapa kita bisa seperti itu? Kenapa kita tadi yang dinamakan sampai ubun-ubun marahnya sudah itu berarti intensitas emosi kita sedang tinggi. Ketika orang dalam intensitas emosi yang tinggi, maka dia memang sulit untuk diajak berpikir dengan akal yang sehat. Jadi diajak untuk berpikir, makanya kamu gini, itu susah karena intensitas emosinya lagi tinggi. Nah, untuk itu, supaya kita bisa berpikir dengan jernih, supaya kita bisa menghadapi anak-anak kita dengan cara yang asertif, ketika intensitas emosi kita tinggi, harus diturunkan dulu. Baru kita mulai untuk berbicara atau berperilaku menghadapi bantahan mereka. Nah, jadi ketika mereka membantah seperti itu, kalau kita mangkel, kita jengkel, kita kesel, kita sebel, maka yang bisa kita lakukan adalah diam, tidak berbicara, tidak melakukan apapun. Karena kalau kita berbicara, kita melakukan apapun, bisa jadi apa yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan akan menyakiti hati anak kita, bahkan bisa jadi akan menyakiti fisik anak kita. Ya, jadi kita diam. Sebenarnya sudah ada anjuran yang disampaikan ke kita ya dari dulu. Kalau kita kondisi marah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita duduk. Kalau kita marah dalam kondisi berdiri, kita duduk. Kemudian kalau kita duduk masih marah, kita berbaring. Kalau berbaring kita masih marah, ambillah air wudhu. Ya, jadi ketika kita dalam kondisi marah berdiri, kenapa? Ketika kita berdiri itu kita berteriak akan lebih keras. Beda kalau kita duduk. Kalau kita duduk volume kita akan lebih rendah. Ketika kita berdiri kita bisa mukul, kita bisa nendang, kita bisa banteng barang. Powernya itu lebih besar daripada ketika kita duduk. Ketika kita duduk, nendang juga terbatas, mukul terbatas, kita banteng barang pun juga terbatas. Apalagi ketika kita berbaring, suara kita pasti akan lebih lemah, lebih rendah volumenya, intonasinya pun akan lebih rendah daripada ketika kita duduk atau berdiri. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa juga melakukan yang namanya pengalihan pandangan. Jadi ketika kita kesal sama seseorang, ya, kita kesal sama anak kita, mata kita jangan terus-menerus melihat ke dia. Semakin kita memandang dia, maka kita akan semakin jengkel. Coba dipraktekkan aja. Kalau kita kesal sama orang, kita ngeliatin orang itu, kita lagi naik motor, kita lagi naik mobil, kita mau diserempet, orang itu ngebut nyalip kita, hampir aja keserempet. Semakin kita lihat kendaraannya, semakin kita lihat orangnya, kita akan semakin jengkel. Tapi beda kalau kita menepi, kita berhenti sebentar, kemudian kita ambil nafas panjang dari hidung ya, tahan 4 hitungan, kemudian kita keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Bagi yang muslim bisa sambil beristighfar di dalam hati. Lakukan itu terus-menerus, karena pernapasan relaksasi akan membuat kita menjadi lebih rileks. Ketika kita menjadi lebih rileks, intensitas emosi kita turun, maka kita akan bisa berpikir lebih jernih, berpikir dengan akal sehat, dan kita lebih mudah untuk menerima masukan-masukan.
membantah dengan intonasi yang tinggi, volume yang keras, kemudian kita tambah lagi dengan intonasi yang tinggi, volume yang keras, wah itu dua-duanya itu nanti nggak ada yang mau kalah. Tapi ketika dia apinya menyala besar, maka kita turunkan api kita supaya apa? Api dia menjadi rendah, karena nggak ada sparring partnernya, nggak ada lawan yang seimbang gitu kan. Kita posisinya di bawah. Memang berat, memang tidak mudah, tapi melalui pembiasaan. Jadi kalau kita sudah terbiasa ya, ketika kita bilang itu berat, ketika kita bilang itu sulit, ketika kita bilang itu nggak bisa, itu sebenarnya bedanya adalah kita terbiasa atau kita tidak terbiasa. Sama kayak seperti ini. Orang yang terbiasa bangun malam jam 2, buat dia bangun jam 2 malam itu nggak berat. Tapi buat orang yang nggak terbiasa bangun malam jam 2, itu berat banget. Buka mata aja berat banget. Dibangunin tidur lagi, dibangunin tidur lagi. Tapi buat orang yang sudah terbiasa bangun jam 2, bahkan nggak pakai alarm pun, dia bisa bangun. Dan dia dengan biasa aja gitu, bangun semangat aja gitu, nggak males-malesan. Itu cuma masalah kebiasaan. Nah, karena ini cuma masalah kebiasaan, ketika kita pun sulit karena belum biasa. Nah, biasa itu diawali dengan apa? Dicoba. Kita mau bikin sebuah kebiasaan, kalau nggak dicoba itu mustahil, impossible. Jadi kalau aku pengen punya kebiasaan tapi nggak pernah nyoba, itu sama aja bohong gitu ya. Jadi kalau kita pengen punya kebiasaan untuk bisa bernafas relaksasi ketika anak kita membuat kita jengkel, kemudian kita duduk, kita tidak memandang anak kita dengan tatapan yang semakin jengkel misalnya gitu, ya kita coba. Mencoba itu bisa jadi pertama belum berhasil, kedua belum berhasil, ketiga, keempat, kelima, keenam, berkali-kali dilakukan, itulah kebiasaan. Jadi kebiasaan itu ada 3 komponennya. Yang pertama adalah perilaku yang sama atau hal yang sama, dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada 3 hal yang perlu kita cermati ya, atau kita ingat. Yang pertama, perilakunya harus sama, halnya harus sama gitu. Kemudian yang kedua, dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, dalam jangka waktu tertentu atau rentang waktu tertentu. Kalau cuma sekali 2 kali namanya belum berulang-ulang gitu ya. Tapi kalau terus dicoba, insya Allah kita akan terbiasa ketika marah, ketika menyampaikan, ketika merespon anak-anak kita itu dengan cara yang lebih asertif. Jadi yang dinamakan marah ya, saya kalau memetaforakan marah itu seperti api. Api itu kalau besar ya, dia akan menghanguskan, merugikan, membakar dan lain sebagainya. Itu merugikan ya. Tapi apakah lantas kita tuh tidak butuh api? Tentu saja kan enggak. Kita ini juga butuh api. Kita butuh api buat masak, kita buat api buat menghangatkan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita itu tetap butuh marah, tapi marah yang seperti apa? Marah yang bisa kita kendalikan sendiri. Marah menjadi bahaya, marah menjadi suatu hal yang membahayakan diri kita dan juga anak kita atau orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita sayangi ketika marah itu tidak terkendali. Tapi ketika selama kita masih mampu mengendalikan marah tersebut, maka marah itu baik. Karena marah itu sendiri sebenarnya bisa merupakan pengendali perilaku-perilaku yang mungkin melenceng, miring, membelok. Nah, kita kembalikan dengan cara marah, tapi marah yang asertif. Oke, mungkin begitu dulu untuk bagaimana kita menghadapi mereka. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Mungkin masih tentang membantah. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perilaku. Jangan lupa like, komen, subscribe, pencet tombol loncengnya supaya nanti ada notifikasi kalau saya update
dengan tips-tips parenting lainnya. Kemudian jangan ragu-ragu untuk share kemanapun, bebas, boleh di-share kemanapun. Mau kasih pertanyaan apapun, mau request materi konten yang mau dibahas, monggo silahkan. Sampai di sini dulu traveling parenting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.